Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Apakah Anda pernah merasakan sesuatu ketika Anda sedang mendengarkan musik? Musik memiliki kekuatan luar biasa untuk menyentuh perasaan, menginspirasi, bahkan mengubah kita. Musik terus-menerus mengisi kehidupan kita, tidak pernah gagal membangkitkan emosi, menginspirasi, atau bahkan mengubah kita. Hari ini, saya akan menjelajahi keajaiban musik dari seseorang yang tidak menyukai adanya musik hingga mengapresiasikan musik sebagai bahasa perasaan. Dan juga menghubungkan kita satu sama lain dan bagaimana musik itu dapat mempengaruhi perasaan dan perilaku kita. Saya, Dipta Nararya Suta, akan menjadi pembicara dalam perjalanan kali ini untuk memahami lebih dalam bagaimana musik itu mempengaruhi kita secara emosional dan perilaku. Bersiaplah untuk menemukan arti yang baru dalam melodi yang Anda cintai. Bayangkan jika dunia ini tanpa musik. Sebuah dunia tanpa melodi yang menenangkan jiwa, dan juga lirik yang berbicara kepada hati kita dan irama yang menggerakkan tubuh kita. Sulit untuk membayangkannya, bukan? Nah, itu karena musik sangat dalam teranyam di keberadaan kita dan juga hari ini kita memulai perjalanan untuk mengungkapkan pengaruh mendalam yang dimiliki musik terhadap emosi, perasaan, dan juga perilaku kita. Saat saya kecil, saya tidak senang jika musik itu saya dengarkan. Bahkan jika keluarga saya sedang mendengarkan musik, saya merasa terganggu dengan suara yang ada terus-menerus ada hingga ada satu momen ketika di bangku SMP, teman-teman saya itu sangat suka mendengarkan musik ketika kelasnya itu sedang kosong. Sehingga saya ingin ikut bersenang-senang bersama mereka. Pada momen itu ya saya menjadi harus terbiasa gitu. Butuh beberapa waktu agar terbiasa dikarenakan sebelumnya saya memang kurang menyukai mendengarkan musik. Karena bagi saya itu hanyalah kebisingan yang tidak perlu ketika saya saat kecil. Sampai di satu waktu secara tidak sengaja saya mendengarkan satu lagu yang menurut saya melodinya itu sangat menenangkan dan dapat dinikmati oleh saya. Dari Float yang berjudul Pulang, yang dimana tanpa saya sadari, saya ikut terhanyut dalam melodi dan alunan musik yang indah dan mencoba terus-menerus mengetahui tentang lagu itu dan juga penyanyi lagu tersebut. Yang dimana perlahan-lahan saya mulai mengunduh dan mencari tahu beberapa lagu yang memiliki genre yang sama seperti dengan lagu Pulang dari Float ini. Tidak lama kemudian saya menyukai musik tetapi sampai mencintai. Seringkali saya mencoba mendengarkan genre yang baru yang sebelumnya belum saya pernah dengarkan. Hal tersebut membantu saya dalam lingkungan sosial terutama dikarenakan banyak orang yang menyukai musik dengan genre yang mereka sukai masing-masing. Sehingga hal ini membantu saya dalam memulai percakapan dengan seseorang menjadi lebih akrab dikarenakan saya sudah mencoba mengeksplor genre yang di luar saya sukai sehingga saya dapat menyesuaikan topik pembicaraan dengan orang tersebut. Dan ternyata banyak genre yang menarik perhatian saya dan saya coba dengarkan. Sudah banyak musisi pada genrenya masing-masing. Kebanyakan selera musik anak milenial ini muncul berbagai referensi yang ada di media sosial, seperti ada di playlist temannya, orang lain, atau background video di video orang lain seperti di TikTok, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Selain jenis musik tersebut, dilihat media sosial dan situs streaming para milenial di Indonesia sangat suka mendengarkan musik yang hype. Contohnya yang pertama itu ada genre folk yang dimana jenis ini cukup populer di kalangan anak muda Indonesia dengan lagu-lagu seperti artis Payung Teduh yang lagunya itu untuk perempuan yang sedang dalam pelukan dan juga artis Narsenja yang memiliki judul lagu Dialog Hujan. Selanjutnya ada genre EDM yang dimana mereka itu
Lagunya mengandung unsur yang positif, gembira, dan mengakibatkan semangat sehingga para remaja milenial ini senang mendengarkannya. Contohnya itu ada The Chainsmokers yang dimana itu musisi luar negeri. Selanjutnya ada genre future soul yang merupakan gabungan dari musik soul dan R&B. Selera anak muda ini mungkin berubah-ubah, namun musisi tetap relevan dalam selera musik para milenial, yang dimana mengikuti perkembangan zaman yang tetap bertahan di chart karena lagu-lagu mereka itu selalu ditunggu-tunggu para pendengarnya yang uh, mereka dapatkan. Saya juga menyadari bahwa musik memiliki pengaruh pada perasaan dan perilaku kita dan melibatkan berbagai aspek otak, sistem saraf. Salah satunya itu mengapa musik begitu kuat kemampuannya untuk membentuk koneksi emosional, yang dimana secara mendalam pendengarnya melodi yang menyentuh hati, lirik yang mengunggah, atau bahkan sekadar irama yang menenangkan dapat memicu respon kita sehingga emosionalnya menjadi kuat dalam diri kita. Apakah pernah terjadi pada Anda bahwa mendengarkan musik itu mempengaruhi mood Anda secara drastis? Yang dimana musik itu memiliki kemampuan untuk mengubah suasana perasaan seseorang. Yang dimana hati kita dari sedih menjadi bahagia, dan juga ketika kita lagi stres bisa menjadi tenang. Itu sebabnya penting bagi kita untuk memiliki musik dengan bijak, dengan keadaan emosi kita, memilih musiknya sesuai emosi kita. Berikut adalah beberapa mengapa musik itu dapat mempengaruhi kita. Yang pertama itu ada faktor emosi, yang dimana musik dapat memicu respon emosional yang kuat, termasuk kebahagiaan, sedih, gembira, atau ketenangan. Ini karena musik mempengaruhi bagian otak yang terkait dengan emosi seperti amigdala dan korteks prefrontalnya. Selain itu, melodi, lirik, dan nada musik memicu ingatan emosional, membangkitkan perasaan tertentu, sehingga musik ini dapat membantu kita mengatasi dan meredakan emosi yang cukup kuat. Nah, selanjutnya itu mempengaruhi perilaku kita, yang dimana musik ini dengan tempo yang tepat meningkatkan fokus dan konsentrasi kita. Misalnya musik instrumental yang tenang digunakan ketika kita sedang belajar maupun produktivitas saat bekerja. Nah, musik memiliki kekuatan untuk mengubah suasana hati kita. Ketika mendengarkan musik yang ceria dan upbeat bisa membuat kita lebih semangat dan energik. Sementara musik yang lambat cenderung bisa menenangkan kita, membantu rileks, dan juga kita merasa tenang. Selanjutnya itu musik sering digunakan sebagai pengiring aktivitas fisik seperti olahraga. Ritme yang kuat dan ritme yang cepat dalam musik dapat merangsang gerakan tubuh kita dan meningkatkan kinerja fisik kita. Selanjutnya itu musik sering menjadi titik pertemuan dalam hubungan sosial. Mendengarkan musik bersama-sama atau berbagai preferensi musik dapat memperkuat ikatan sosial kita dan membantu membangun hubungan antar individu. Selain itu juga musik dapat memicu ingatan masa lalu, menyebabkan kita mengalami nostalgia. Lagu atau melodi tentu sering dikaitkan dengan pengalaman atau peristiwa tertentu dalam hidup kita, membuat kita terhubung secara emosional dengan momen-momen itu. Nah, musik juga dapat mempengaruhi kita bagaimana manusia itu berpikir, merasa, dan berperilaku. Bukti ilmiahnya juga menunjukkan bahwa terdapat dasar biologis dari musik. Universalitas musik membuat siapa saja merasa konten emosi dari musik, yang dimana melalui interaksi yang kompleks antara otak, emosi, dan perilaku, musik memiliki kemampuan unik untuk mempengaruhi dan membentuk pengalaman manusia. Dengan pemahaman yang lebih tenang bagaimana musik itu mempengaruhi kita dapat memanfaatkan secara positif untuk meningkatkan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Selain itu, musik juga telah terbukti memiliki efek penyembuhan yang kuat. Terapi musik digunakan untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan mental, mulai dari depresi hingga kecemasan.
Menurut Kementerian Kesehatan, cukup mendengarkan musik selama 1 jam setiap hari bisa membantu kita mengurangi rasa sakit yang signifikan dibandingkan dengan berusaha mengatasi dengan cara lain. Mereka juga mengatakan bahwa musik ini bisa memicu munculnya beberapa zat kimia yang berperan penting untuk kesehatan otak dan mental. Nah, zat tersebut memiliki dopamin, yaitu memicu rasa bahagia, kortisol yang dimana produksi stres, terus serotonin itu proteksi imun tubuh dan juga oksitosin meningkatkan kemampuan interaksi kepada orang lain dengan orang lain. Nah, melodi ini yang menenangkan dan mengharmoniskan kita dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Nah, dengan mendengarkan dan menghayati musik, kita dapat menunjukkan kenyamanan dan juga penghiburan dan pemahaman dalam momen-momen sulit atau bahkan dalam kebahagiaan. Nah, oleh karena itu, nah, coba mari kita terus menghargai dan merayakan keindahan keberadaan musik di dalam hidup kita dengan membiarkan alunan melodi memenuhi ruang hati kita sehingga kita dapat menemukan kekuatan untuk mengungkapkan perasaan yang tersembunyi dan menjalani hidup kita ini lebih berarti. Nah, mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.